Jauh sebelum bising kota meredam suara ombak, pesisir Jawa pernah menjadi medan tempur yang tak kasat mata. Sebuah sejarah yang sengaja disembunyikan, di mana doa beradu dengan kutukan, dan tasbih beradu dengan taring iblis. Bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah benturan dua kekuatan besar. Kiai Kanjeng Sepuh, sang pembawa cahaya langit, melawan Dudah Jin, penguasa kegelapan yang telah bersumpah untuk menenggelamkan Nusantara dalam kesesatan abadi. Langit terbelah, laut bergejolak, dan tanah bergetar. Inilah detik-detik perang gaib yang mengubah peradaban Islam di tanah Jawa selamanya. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu lihat akan mengubah cara pandangmu terhadap sejarah Nusantara. Langit di atas pesisir Gresik belum benar-benar pulih dari sisa-sisa badai semalam. Meski matahari mulai merayap naik, suasana tetap terasa berat dan mencekam. Kiai Kanjeng Sepuh masih terduduk di atas sajadahnya, menatap lurus ke arah samudera yang tampak tenang, namun menyimpan dendam yang membara di kedalamannya. Beliau tahu bahwa kemenangan kecil semalam hanyalah pembuka dari sebuah drama besar yang telah tertulis sejak ribuan tahun silam. Untuk mengalahkan kegelapan yang mengepung tanah ini, beliau tidak hanya harus melawan kekuatan fisik gaib, namun juga harus memutus rantai perjanjian kuno yang telah membelenggu jiwa penduduk pesisir Jawa. Di sinilah rahasia besar itu dimulai. Sebuah sejarah kelam yang terkubur di bawah lapisan tanah dan karang laut, yang dikenal oleh para penghuni alam gaib sebagai perjanjian berdarah masa lalu. Jauh sebelum cahaya Islam menyentuh garis pantai Nusantara, tanah ini adalah wilayah kekuasaan mutlak bagi Dudah Jin dan para sekutunya. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang penduduk pesisir yang hidup dalam ketakutan akan ganasnya alam telah melakukan sebuah kesalahan besar. Demi mendapatkan keselamatan dari amukan badai dan kelimpahan hasil laut, mereka memberikan persembahan yang tidak seharusnya diberikan. Di atas sebuah batu karang raksasa yang kini tenggelam di tengah laut, para pemuka adat zaman dahulu telah menggoreskan darah mereka sendiri, bersumpah untuk menjadikan Dudah Jin sebagai pelindung abadi mereka. Sebagai imbalannya, setiap 7 keturunan, Dudah Jin meminta bayaran berupa pengakuan atas jiwa-jiwa mereka dan sesaji yang tak pernah putus. Inilah alasan mengapa Dudah Jin merasa memiliki hak mutlak atas setiap tarikan napas penduduk di sana. Dan kedatangan Kiai Kanjeng Sepuh dianggap sebagai pelanggaran kontrak gaib yang sangat serius. Kiai Kanjeng Sepuh memejamkan mata, melakukan kontak batin dengan alam sekitarnya untuk melihat sisa-sisa memori masa lalu yang tertinggal di udara. Beliau melihat bayangan masa lalu, di mana asap kemenyan membubung tinggi ke langit, dan ribuan orang bersujud di depan sosok bayangan hitam yang muncul dari dalam air. Mereka mengira mereka sedang menyembah dewa penolong, padahal mereka sedang menyerahkan leher mereka pada rantai perbudakan setan. Dudah Jin tumbuh menjadi sangat kuat karena energi pemujaan yang terus-menerus mengalir kepadanya. Kekuatannya bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari rasa takut dan ketergantungan manusia. Perjanjian berdarah itu telah mendarah daging, menjadi akar dari segala pagebluk yang terjadi. Selama akar perjanjian itu tidak dicabut, maka cahaya kebenaran akan selalu terhalang oleh tembok hitam yang kokoh. Sementara itu, jauh di dasar laut, Dudah Jin sedang tidak berdiam diri. Ia merasa kekuatannya sedikit terkoyak setelah benturan singkat dengan Kiai Kanjeng Sepuh. Dengan amarah yang meluap, ia memanggil saudara-saudaranya dari 7 penjuru mata angin gaib. Muncullah sosok entitas yang tak kalah mengerikan. Jin-jin penguasa kawah gunung berapi dan penjaga hutan-hutan purba yang belum pernah terjamah manusia. Dudah Jin berdiri di atas singgasana tulang belulangnya. Suaranya menggelegar menghantam dinding gua bawah laut. Dia berkata bahwa ada seorang manusia yang membawa kalimat-kalimat langit yang bisa menghancurkan kerajaan mereka. Dia mengingatkan para sekutunya tentang sumpah kuno yang mereka buat untuk menjaga tanah Jawa agar tetap dalam kegelapan selamanya. Mereka kemudian mulai melakukan ritual penguatan perjanjian, sebuah upacara gaib yang melibatkan energi negatif dari seluruh penjuru Nusantara untuk menciptakan pelindung yang disebut sebagai benteng Megamendung Hitam. Di daratan, Kiai Kanjeng Sepuh mulai berjalan memasuki pemukiman penduduk yang masih ketakutan. Beliau berhenti di depan sebuah rumah tua di mana seorang anak kecil sedang menggigil karena demam pagebluk. Sang ibu menangis histeris, memohon kepada dukun desa yang sedang membakar kemenyan di pojok ruangan. Namun,
Asap kemenyan itu justru terlihat seperti tangan-tangan hitam yang sedang mencekik leher sang anak. Kiai Kanjeng Sepuh melangkah masuk dengan tenang. Bau harum cendana dari tubuhnya seketika menetralkan aroma amis kemenyan yang menyesakkan. Beliau meletakkan tangannya di dahi sang anak sambil membisikkan ayat-ayat penyembuh. Keajaiban terjadi. Perlahan warna kulit anak itu kembali normal dan ia tertidur dengan lelap. Sang ibu tertegun melihat kekuatan yang jauh lebih lembut namun ribuan kali lebih kuat dari ilmu hitam yang selama ini ia kenal. Kiai Kanjeng Sepuh kemudian berbicara kepada para penduduk yang mulai berkumpul di depan rumah tersebut. Beliau menjelaskan dengan suara yang merasuk ke dalam kalbu bahwa penderitaan mereka bukanlah takdir Tuhan yang kejam, melainkan akibat dari belenggu perjanjian kuno yang dilakukan oleh leluhur mereka kepada makhluk yang salah. Beliau mengatakan bahwa Dudah Jin bukan dewa, melainkan musuh nyata yang hanya ingin menghisap energi kehidupan manusia. Mendengar hal itu, atmosfer di sekitar desa mulai berubah. Ada sebagian yang percaya, namun ada pula yang ketakutan karena menganggap ucapan kiai akan mendatangkan kutukan yang lebih besar dari Dudah Jin. Di tengah kerumunan itu, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Seekor ular raksasa dengan sisik berwarna perak muncul dari bawah tanah, melingkari desa tersebut. Ular itu adalah perwujudan dari salah satu jenderal pasukan Dudah Jin yang dikirim untuk membungkam mulut Kiai Kanjeng Sepuh. Kiai Kanjeng Sepuh tetap berdiri tegak. Tak sedikit pun rasa takut terlihat di wajahnya. Beliau mengambil tongkat kayunya dan mengetukkannya 3 kali ke tanah. Setiap ketukan mengeluarkan gelombang energi berwarna keemasan yang membuat ular raksasa itu meronta-ronta kesakitan. Kiai berkata dengan lantang bahwa waktu bagi kegelapan untuk berkuasa sudah habis, dan setiap janji yang dibuat dengan darah setan akan dihapuskan dengan air suci keimanan. Ular itu akhirnya lenyap menjadi asap hitam yang pekat, meninggalkan bau belerang yang menyengat. Namun, Kiai Kanjeng Sepuh tahu bahwa ini baru permulaan dari serangan balik Dudah Jin. Sang penguasa laut itu kini sedang menyiapkan serangan yang jauh lebih besar, yaitu sebuah tsunami gaib yang tidak menyerang fisik, melainkan menyerang mental dan iman seluruh penduduk pesisir. Kiai Kanjeng Sepuh kemudian memerintahkan penduduk untuk berkumpul di tanah lapang dan mulai mengajarkan mereka cara berzikir yang benar. Beliau ingin membangun benteng di dalam hati manusia. Karena benteng fisik saja tidak akan cukup. Beliau menyadari bahwa untuk memutus perjanjian berdarah masa lalu, beliau harus melakukan sebuah perjalanan spiritual ke pusat kekuasaan Dudah Jin. Sebuah perjalanan yang mempertaruhkan nyawa dan jiwanya. Beliau harus menemukan prasasti gaib tempat darah leluhur dahulu ditumpahkan. Di sela-sela zikir malamnya, Kiai Kanjeng Sepuh mendapatkan penglihatan bahwa Dudah Jin telah mengumpulkan 7 raja jin lainnya untuk mengepung pesisir Jawa dari segala arah. Malam itu, langit di atas pesisir Jawa tampak aneh. Bintang-bintang tidak terlihat, dan bulan tertutup oleh awan yang berbentuk seperti wajah-wajah yang menangis. Di kejauhan, suara genderang perang gaib mulai terdengar, beradu dengan suara ombak yang semakin meninggi. Perang besar yang akan menentukan nasib Nusantara bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian yang tinggal menunggu fajar menyingsing. Kiai Kanjeng Sepuh bersiap dengan senjata paling ampuh yang dimilikinya, yaitu kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Namun, mampukah satu orang manusia melawan ribuan tahun tradisi gelap dan pasukan jin yang tak terhitung jumlahnya? Dan apa yang akan terjadi jika penduduk desa justru berkhianat karena takut akan ancaman Dudah Jin? Langit di atas pesisir Gresik belum benar-benar pulih dari sisa-sisa badai semalam. Meski matahari mulai merayap naik, suasana tetap terasa berat dan mencekam. Kiai Kanjeng Sepuh masih terduduk di atas sajadahnya, menatap lurus ke arah samudera yang tampak tenang, namun menyimpan dendam yang membara di kedalamannya. Beliau tahu bahwa kemenangan kecil semalam hanyalah pembuka dari sebuah drama besar yang telah tertulis sejak ribuan tahun silam. Untuk mengalahkan kegelapan yang mengepung tanah ini, beliau tidak hanya harus melawan kekuatan fisik gaib, namun juga harus memutus rantai perjanjian kuno yang telah membelenggu jiwa penduduk pesisir Jawa. Di sinilah rahasia besar itu dimulai. Sebuah sejarah kelam yang terkubur di bawah lapisan tanah dan karang laut, yang dikenal oleh para penghuni alam gaib sebagai perjanjian berdarah masa lalu. Jauh sebelum cahaya Islam menyentuh garis pantai Nusantara, tanah ini adalah wilayah kekuasaan mutlak bagi Dudah Jin dan para sekutunya. Ribuan tahun yang lalu,
Nenek moyang penduduk pesisir yang hidup dalam ketakutan akan ganasnya alam telah melakukan sebuah kesalahan besar. Demi mendapatkan keselamatan dari amukan badai dan kelimpahan hasil laut, mereka memberikan persembahan yang tidak seharusnya diberikan. Di atas sebuah batu karang raksasa yang kini tenggelam di tengah laut, para pemuka adat zaman dahulu telah menggoreskan darah mereka sendiri, bersumpah untuk menjadikan Dudah Jin sebagai pelindung abadi mereka. Sebagai imbalannya, setiap 7 keturunan, Dudah Jin meminta bayaran berupa pengakuan atas jiwa-jiwa mereka dan sesaji yang tak pernah putus. Inilah alasan mengapa Dudah Jin merasa memiliki hak mutlak atas setiap tarikan napas penduduk di sana. Dan kedatangan Kiai Kanjeng Sepuh dianggap sebagai pelanggaran kontrak gaib yang sangat serius. Kiai Kanjeng Sepuh memejamkan mata, melakukan kontak batin dengan alam sekitarnya untuk melihat sisa-sisa memori masa lalu yang tertinggal di udara. Beliau melihat bayangan masa lalu, di mana asap kemenyan membubung tinggi ke langit, dan ribuan orang bersujud di depan sosok bayangan hitam yang muncul dari dalam air. Mereka mengira mereka sedang menyembah dewa penolong, padahal mereka sedang menyerahkan leher mereka pada rantai perbudakan setan. Dudah Jin tumbuh menjadi sangat kuat karena energi pemujaan yang terus-menerus mengalir kepadanya. Kekuatannya bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari rasa takut dan ketergantungan manusia. Perjanjian berdarah itu telah mendarah daging, menjadi akar dari segala pagebluk yang terjadi. Selama akar perjanjian itu tidak dicabut, maka cahaya kebenaran akan selalu terhalang oleh tembok hitam yang kokoh. Sementara itu, jauh di dasar laut, Dudah Jin sedang tidak berdiam diri. Ia merasa kekuatannya sedikit terkoyak setelah benturan singkat dengan Kiai Kanjeng Sepuh. Dengan amarah yang meluap, ia memanggil saudara-saudaranya dari 7 penjuru mata angin gaib. Muncullah sosok entitas yang tak kalah mengerikan. Jin-jin penguasa kawah gunung berapi dan penjaga hutan-hutan purba yang belum pernah terjamah manusia. Dudah Jin berdiri di atas singgasana tulang belulangnya. Suaranya menggelegar, menghantam dinding gua bawah laut. Dia berkata bahwa ada seorang manusia yang membawa kalimat-kalimat langit yang bisa menghancurkan kerajaan mereka. Dia mengingatkan para sekutunya tentang sumpah kuno yang mereka buat untuk menjaga tanah Jawa agar tetap dalam kegelapan selamanya. Mereka kemudian mulai melakukan ritual penguatan perjanjian, sebuah upacara gaib yang melibatkan energi negatif dari seluruh penjuru Nusantara untuk menciptakan pelindung yang disebut sebagai benteng mega. Mendung hitam di daratan, Kiai Kanjeng Sepuh mulai berjalan memasuki pemukiman penduduk yang masih ketakutan. Beliau berhenti di depan sebuah rumah tua di mana seorang anak kecil sedang menggigil karena demam pagebluk. Sang ibu menangis histeris, memohon kepada dukun desa yang sedang membakar kemenyan di pojok ruangan. Kiai Kanjeng Sepuh melangkah masuk dengan tenang. Bau harum cendana dari tubuhnya seketika menetralkan aroma amis kemenyan yang menyesakkan. Beliau meletakkan tangannya di dahi sang anak sambil membisikkan ayat-ayat penyembuh. Keajaiban terjadi. Perlahan warna kulit anak itu kembali normal, dan ia tertidur dengan lelap. Sang ibu tertegun melihat kekuatan yang jauh lebih lembut namun ribuan kali lebih kuat dari ilmu hitam yang selama ini ia kenal. Kiai Kanjeng Sepuh kemudian berbicara kepada para penduduk yang mulai berkumpul di depan rumah tersebut. Beliau menjelaskan dengan suara yang merasuk ke dalam kalbu bahwa penderitaan mereka bukanlah takdir Tuhan yang kejam, melainkan akibat dari belenggu perjanjian kuno yang dilakukan oleh leluhur mereka kepada makhluk yang salah. Beliau mengatakan bahwa Dudah Jin bukan dewa, melainkan musuh nyata yang hanya ingin menghisap energi kehidupan manusia. Mendengar hal itu, atmosfer di sekitar desa mulai berubah. Ada sebagian yang percaya, namun ada pula yang ketakutan karena menganggap ucapan kiai akan mendatangkan kutukan yang lebih besar dari Dudah Jin. Di tengah kerumunan itu, tiba-tiba bumi bergetar hebat. Seekor ular raksasa dengan sisik berwarna perak muncul dari bawah tanah, melingkari desa tersebut. Ular itu adalah perwujudan dari salah satu jenderal pasukan Dudah Jin yang dikirim untuk membungkam mulut Kiai Kanjeng Sepuh. Kiai Kanjeng Sepuh tetap berdiri tegak. Tak sedikit pun rasa takut terlihat di wajahnya. Beliau mengambil tongkat kayunya dan mengetukkannya 3 kali ke tanah. Setiap ketukan mengeluarkan gelombang energi berwarna keemasan yang membuat ular raksasa itu meronta-ronta kesakitan. Kiai berkata dengan lantang bahwa waktu bagi kegelapan untuk berkuasa sudah habis, dan setiap janji yang dibuat dengan darah setan
akan dihapuskan dengan air suci keimanan. Ular itu akhirnya lenyap menjadi asap hitam yang pekat, meninggalkan bau belerang yang menyengat. Namun, Kiai Kanjeng Sepuh tahu bahwa ini baru permulaan dari serangan balik Dudah Jin. Sang penguasa laut itu kini sedang menyiapkan serangan yang jauh lebih besar, yaitu sebuah tsunami gaib yang tidak menyerang fisik, melainkan menyerang mental dan iman seluruh penduduk pesisir. Kiai Kanjeng Sepuh kemudian memerintahkan penduduk untuk berkumpul di tanah lapang dan mulai mengajarkan mereka cara berzikir yang benar. Beliau ingin membangun benteng di dalam hati manusia, karena benteng fisik saja tidak akan cukup. Beliau menyadari bahwa untuk memutus perjanjian berdarah masa lalu, beliau harus melakukan sebuah perjalanan spiritual ke pusat kekuasaan Dudah Jin. Sebuah perjalanan yang mempertaruhkan nyawa dan jiwanya. Beliau harus menemukan prasasti gaib tempat darah leluhur dahulu ditumpahkan. Di sela-sela zikir malamnya, Kiai Kanjeng Sepuh mendapatkan penglihatan bahwa Dudah Jin telah mengumpulkan 7 raja jin lainnya untuk mengepung pesisir Jawa dari segala arah. Malam itu, langit di atas pesisir Jawa tampak aneh. Bintang-bintang tidak terlihat dan bulan tertutup oleh awan yang berbentuk seperti wajah-wajah yang menangis. Di kejauhan, suara genderang perang gaib mulai terdengar, beradu dengan suara ombak yang semakin meninggi. Perang besar yang akan menentukan nasib Nusantara bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian yang tinggal menunggu fajar menyingsing. Kiai Kanjeng Sepuh bersiap dengan senjata paling ampuh yang dimilikinya, yaitu kepasrahan total kepada Sang Pencipta, membiarkan tubuhnya menjadi wasilah bagi cahaya langit yang sebentar lagi akan beradu dengan kegelapan samudra. Fajar menyingsing di ufuk timur pesisir Gresik. Namun cahaya matahari seolah tertahan oleh selaput tipis berwarna abu-abu yang menyelimuti seluruh desa. Kiai Kanjeng Sepuh masih mematung di pinggir pantai. Jubah putihnya berkibar ditiup angin laut yang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Beliau merasakan bahwa hari ini bukan lagi tentang kata-kata atau peringatan, melainkan tentang pembuktian perlindungan Tuhan di tanah yang telah lama dikuasai oleh kegelapan. Dudah Jin telah menabuh genderang perang gaib, dan seluruh makhluk halus di sepanjang pesisir utara telah bersiap untuk melumat habis sisa-sisa cahaya yang dibawa oleh Sang Kiai. Penduduk desa berkumpul dengan wajah pucat. Beberapa dari mereka mulai ragu dan berbisik ketakutan, membayangkan kemarahan Sang Penguasa Laut yang bisa saja menenggelamkan mereka semua dalam sekejap mata. Melihat keresahan yang mulai menyebar seperti racun, Kiai Kanjeng Sepuh membalikkan badannya dan menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang penuh kasih, namun sangat dalam. Beliau meminta mereka untuk duduk melingkar di atas pasir pantai, membentuk sebuah formasi yang melambangkan kebersamaan dan ketundukan total. Beliau menjelaskan bahwa saat ini mereka bukan hanya sedang berhadapan dengan hantu atau jin biasa, melainkan sedang menghadapi ujian keyakinan. Beliau mulai membimbing penduduk untuk melakukan sebuah ritual penjaga, sebuah amalan yang bukan berasal dari mantra-mantra gelap, melainkan dari getaran kalimat suci yang langsung menghubungkan hati manusia dengan Sang Pencipta alam semesta. Inilah yang beliau sebut sebagai benteng ruhani, sebuah pelindung yang tidak bisa ditembus oleh senjata fisik maupun sihir yang paling jahat sekalipun. Kiai Kanjeng Sepuh mengangkat kedua tangannya ke langit, dan saat itu juga suara zikir mulai berkumandang dari mulut para penduduk secara serempak. Suasana yang tadinya bising oleh deru ombak tiba-tiba berubah menjadi sunyi yang magis. Di tengah zikir yang semakin menderu, Kiai Kanjeng Sepuh memanggil utusan langit, yaitu para penjaga gaib yang memang ditugaskan untuk menjaga kebenaran di muka bumi. Beliau melakukan tawasul yang sangat panjang, menyebutkan silsilah para nabi dan wali, hingga akhirnya sebuah cahaya putih turun dari langit, menembus kabut abu-abu yang menyelimuti desa. Cahaya itu membentuk pilar-pilar raksasa yang mengelilingi pemukiman penduduk. Para makhluk halus yang sedang bersiap menyerang di balik kabut seketika terpental. Tubuh mereka seolah terbakar oleh panasnya frekuensi zikir yang dipanjatkan secara tulus. Namun, Dudah Jin tidak tinggal diam melihat pertahanannya mulai goyah. Dari tengah laut, ia mengirimkan serangan gelombang frekuensi rendah yang membuat telinga manusia terasa seperti tertusuk jarum. Anak-anak kecil mulai menangis, dan orang dewasa mulai merasa pusing yang luar biasa. Dudah Jin mencoba memecah konsentrasi zikir para penduduk dengan memunculkan ilusi-ilusi yang mengerikan. Di mata penduduk, tiba-tiba pantai berubah menjadi lautan darah, dan Kiai Kanjeng Sepuh tampak seperti monster yang menakutkan. Inilah serangan fitnah gaib yang paling berbahaya.
di mana setan mencoba mengubah persepsi manusia agar mereka meninggalkan pelindungnya. Kiai Kanjeng Sepuh segera menyadari hal ini. Beliau menancapkan tongkat kayunya lebih dalam ke pasir laut sambil meneriakkan asma Allah dengan suara yang menggelegar layaknya guntur. Seketika ilusi itu hancur berantakan. Kiai Kanjeng Sepuh berdiri di garis depan pantai, menantang langsung hawa dingin yang dikirim oleh Dudah Jin. Beliau mulai melakukan ritual pembersihan wilayah, berjalan mengelilingi perbatasan desa sambil memercikan air yang telah dibacakan doa-doa khusus. Setiap tetesan air yang jatuh ke tanah seolah menjadi api bagi para telik sandi gaib kiriman Dudah Jin yang sedang bersembunyi di lubang-lubang tanah dan pepohonan beringin. Ritual penjaga ini bukan sekadar perlindungan pasif, melainkan sebuah pernyataan kedaulatan bahwa tanah ini telah kembali ke pelukan cahaya. Kiai Kanjeng Sepuh kemudian meminta 7 orang lelaki yang paling kuat imannya untuk berdiri di 7 titik mata angin. Mereka ditugaskan untuk terus menjaga api zikir agar tidak padam sedikit pun selama 7 malam berturut-turut. Di saat yang sama, Dudah Jin sedang melakukan pertemuan darurat di bawah istana karangnya. Ia merasa bahwa kekuasaannya selama ribuan tahun sedang terancam runtuh hanya oleh seorang manusia tua. Ia kemudian memutuskan untuk mengeluarkan pusaka paling mematikan miliknya, yaitu sebuah cermin kuno yang bisa menangkap bayangan masa lalu dan ketakutan terdalam seseorang. Dudah Jin berniat menggunakan cermin itu untuk mencari titik lemah di hati Kiai Kanjeng Sepuh. Ia tahu bahwa setiap manusia, sehebat apapun ia, pasti memiliki celah di dalam jiwanya. Dudah Jin mulai merapalkan mantra terlarang yang bisa membangkitkan arwah penasaran yang pernah menjadi korban tumbal di masa lalu untuk menyerang mental sang kiai secara serentak. Malam itu, saat Kiai Kanjeng Sepuh sedang bersujud di tengah keheningan, beliau tiba-tiba didatangi oleh ribuan bayangan hitam yang menangis dan meratap. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak dalam perjanjian berdarah masa lalu yang belum sempat terbebaskan. Suara tangis mereka begitu menyayat hati, mencoba menarik Kiai Kanjeng Sepuh masuk ke dalam keputusasaan yang dalam. Namun, sang kiai justru menyambut mereka dengan doa-doa penuh pengampunan. Beliau memohon kepada langit agar jiwa-jiwa yang terbelenggu ini diberikan jalan keluar menuju kedamaian. Ritual penjaga yang beliau lakukan berubah menjadi ritual pembebasan. Cahaya emas keluar dari tubuh beliau, menyinari setiap jiwa yang menderita hingga satu persatu. Bayangan hitam itu berubah menjadi titik-titik cahaya yang terbang menuju langit luas. Dudah Jin berteriak murka karena senjatanya justru digunakan oleh Kiai Kanjeng Sepuh untuk menyelamatkan para tawanan gaibnya. Ia merasa terhina karena kekuatannya justru dijadikan wasilah untuk membebaskan mereka yang selama ini ia kuasai. Dengan sisa-sisa amarahnya, Dudah Jin memerintahkan seluruh pasukannya untuk melakukan serangan habis-habisan tanpa pandu. Langit yang tadinya cerah oleh cahaya zikir kembali tertutup oleh awan hitam yang berbentuk seperti kepalan tangan raksasa. Angin puting beliung mulai muncul di tengah laut, bergerak perlahan menuju daratan dengan suara menderu yang sangat menakutkan. Penduduk desa yang melihat hal itu kembali gemetar. Mereka merasa bahwa kiamat kecil sedang mendekat ke arah mereka. Kiai Kanjeng Sepuh tetap tenang. Beliau berdiri di ujung dermaga dengan tangan terbuka, seolah menyambut badai itu dengan tangan kosong. Beliau berbisik kepada angin agar tenang, dan kepada laut agar tidak melampaui batasnya. Beliau tahu bahwa saat ini utusan langit telah bersiaga di belakangnya, siap untuk bertempur dalam skala yang lebih luas. Cahaya putih yang tadinya tipis, kini semakin menebal, membentuk sosok-sosok satria bercahaya yang berdiri di atas ombak, menghalangi laju pasukan jin yang sedang menunggangi badai tersebut. Benturan dua kekuatan besar ini menciptakan kilatan-kilatan listrik di udara yang bisa dilihat dengan mata telanjang oleh semua orang. Inilah pertempuran yang sebenarnya, di mana alam semesta seolah ikut menyaksikan siapa yang akan memenangkan hak atas tanah Jawa ini. Kiai Kanjeng Sepuh menutup ritual penjaga malam itu dengan meletakkan tasbihnya di atas batu karang besar yang sering dijadikan tempat sesaji oleh penduduk dahulu. Batu itu seketika retak menjadi dua bagian, menandakan hancurnya simbol pemujaan setan di tempat itu. Beliau menyadari bahwa perlindungan telah sempurna terpasang, namun musuh besar yang sesungguhnya masih bersembunyi di kegelapan terdalam samudera, mengumpulkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat untuk serangan terakhir. Sang kiai kembali duduk bersimpuh, menyiapkan batinnya untuk konfrontasi yang lebih berdarah.
Karena beliau tahu bahwa Dudah Jin tidak akan pernah menyerah selama jantungnya masih berdetak di dasar laut yang gelap. Suasana pesisir kembali hening secara misterius. Namun keheningan itu justru terasa lebih tajam dari sebelumnya, seolah menyimpan sebuah ledakan besar yang siap terjadi kapan saja di bawah permukaan air yang tampak tenang. Suasana di pesisir Gresik yang sempat tenang setelah ritual penjaga semalam, tiba-tiba berubah drastis saat matahari mencapai puncaknya di tengah langit. Udara yang seharusnya panas menyengat, perlahan menjadi lembab dan terasa berat, seolah oksigen di tempat itu perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh hawa belerang yang sangat tajam. Kiai Kanjeng Sepuh yang sedang beristirahat di bawah gubuk bambu kecil di pinggir pantai segera bangkit. Beliau melihat ke arah horizon di mana laut dan langit bertemu. Di sana bukan lagi warna biru yang terlihat, melainkan sebuah dinding raksasa berwarna coklat pekat yang bergerak cepat menuju daratan. Itu bukan tsunami air, melainkan sebuah fenomena yang tidak masuk akal bagi logika manusia. Biasa sebuah badai pasir gaib yang dikirim langsung dari gurun gaib di dimensi lain oleh Dudah Jin untuk mengubur seluruh peradaban yang baru saja mengenal cahaya Islam tersebut. Badai itu menderu dengan suara yang menyerupai ribuan serigala yang sedang melolong kelaparan. Pasir yang dibawa oleh badai ini bukan pasir biasa. Setiap butirannya mengandung energi negatif yang bisa membutakan mata dan menyesakkan dada siapapun yang menghirupnya. Penduduk desa berlarian panik. Mereka mencoba masuk ke dalam rumah. Namun kekuatan angin itu begitu dahsyat hingga mampu mengangkat atap-atap rumbia dan merobohkan dinding-dinding kayu. Kiai Kanjeng Sepuh segera berdiri di tengah lapangan desa. Beliau memegang tongkat kayunya dengan kedua tangan sambil memejamkan mata. Beliau sadar bahwa ini adalah serangan balasan yang jauh lebih brutal. Dudah Jin ingin menghancurkan mental penduduk dengan menunjukkan bahwa kekuatan alam pun berada di bawah kendalinya. Pasir-pasir itu mulai menghantam kulit penduduk. Rasanya panas seperti butiran bara api yang membakar pori-pori mereka. Kiai Kanjeng Sepuh mulai merapalkan doa perlindungan yang lebih khusus. Sebuah permohonan kepada Sang Pencipta agar angin ini dijinakkan sebagaimana Nabi Ibrahim dijinakkan dari api. Beliau menghentakkan tongkatnya ke bumi, dan seketika sebuah kubah transparan yang memancarkan cahaya kebiruan muncul menyelimuti pemukiman penduduk. Badai pasir yang ganas itu menghantam kubah tersebut dengan suara dentuman yang sangat keras, menciptakan percikan api gaib yang memenuhi langit. Di dalam kubah, penduduk gemetar melihat ribuan wajah-wajah mengerikan yang terbentuk dari pusaran pasir di luar sana. Wajah-wajah itu adalah manifestasi dari pasukan lelembut yang menunggangi badai. Mereka menggedor-gedor dinding cahaya itu sambil mengeluarkan kata-kata kutukan yang berusaha menggoyahkan iman para penduduk di dalamnya. Namun, Dudah Jin yang memantau dari kejauhan merasa murka melihat serangannya tertahan oleh kubah cahaya tersebut. Ia kemudian mengeluarkan kekuatan sejatinya. Ia memfokuskan seluruh energinya untuk memutar badai pasir itu menjadi sebuah bor raksasa yang mengincar tepat di posisi Kiai Kanjeng Sepuh berdiri. Tekanan udara di sekitar sang kiai meningkat ribuan kali lipat, membuat beliau harus bertumpu pada satu lututnya agar tidak terhempas. Dalam kondisi terdesak seperti itu, Kiai Kanjeng Sepuh melakukan sebuah tindakan yang sangat berani. Beliau melepaskan tasbihnya dan membiarkan butiran-butiran tasbih itu terbang mengikuti pusaran angin pasir. Ajaibnya, setiap butir tasbih kayu cendana itu berubah menjadi titik cahaya emas yang sangat terang dan mulai menabrak butiran pasir hitam milik Dudah Jin. Pertempuran antara butiran cahaya dan butiran pasir hitam ini terjadi tepat di atas kepala penduduk desa, menciptakan fenomena langit yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Suara gesekan antara dua energi ini terdengar seperti ribuan pedang yang beradu di udara. Kiai Kanjeng Sepuh berteriak dengan lantang, memerintahkan angin untuk kembali ke asalnya dan memerintahkan pasir untuk bersujud kepada bumi Allah. Beliau menggunakan karomah yang diberikan kepadanya untuk mengubah arah angin yang tadinya menyerang desa menjadi berbalik arah menuju ke tengah laut, tepat ke arah tempat peristirahatan para jin. Dudah Jin terkejut melihat senjatanya sendiri berbalik menyerangnya. Ia mencoba menghentikan badai tersebut. Namun, energi zikir yang sudah melekat pada angin itu membuatnya tidak lagi bisa dikendalikan oleh kekuatan gelap. Badai pasir itu akhirnya meledak di tengah laut, menciptakan ombak setinggi pohon kelapa yang menghantam karang-karang di kejauhan. Suasana perlahan-lahan menjadi hening, namun langit tetap berwarna kelabu
karena debu-debu gaib yang masih beterbangan. Kiai Kanjeng Sepuh berdiri kembali dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Wajahnya tampak lelah, namun pancaran matanya masih sangat tajam. Beliau melihat ke arah penduduk desa yang mulai keluar dari persembunyian mereka dengan tubuh yang penuh dengan debu pasir. Meskipun mereka selamat, Kiai Kanjeng Sepuh tahu bahwa serangan ini telah meninggalkan luka batin bagi mereka. Rasa takut akan kekuatan Dudah Jin masih sangat kental terasa di udara. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh makhluk kegelapan itu, yaitu menanamkan benih keraguan di hati manusia. Kiai Kanjeng Sepuh kemudian mengajak penduduk untuk bersama-sama membersihkan debu pasir tersebut dengan air wudhu. Beliau menjelaskan bahwa debu ini adalah sisa-sisa energi kebencian yang harus segera dibasuh agar tidak menjadi penyakit hati. Sambil membasuh diri, penduduk mulai menyadari bahwa sekuat apapun serangan Dudah Jin, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang selalu melindungi mereka selama mereka tetap berpegang teguh pada tauhid. Keyakinan mereka yang sempat goyah perlahan-lahan mulai menguat kembali. Namun di sisi lain, Kiai Kanjeng Sepuh merasakan sebuah getaran yang sangat kuat dari arah dasar laut. Beliau menyadari bahwa badai pasir ini hanyalah pengalih perhatian agar ia tidak menyadari bahwa Dudah Jin sedang menyiapkan sebuah serangan dari bawah tanah. Sesuatu yang mengincar akar dari iman yang sedang tumbuh di pesisir Jawa. Tiba-tiba, dari bekas tempat badai pasir tadi meledak, muncul gelembung-gelembung udara yang sangat besar di permukaan laut. Bau belerang yang tadi sempat menghilang, kini kembali lagi dengan aroma yang jauh lebih busuk, menyerupai bau bangkai yang sudah berabad-abad lamanya. Kiai Kanjeng Sepuh memegang dadanya. Beliau merasakan detak jantungnya seirama dengan getaran di bawah bumi tersebut. Beliau menyadari bahwa Dudah Jin sedang memanggil leluhur para jin yang paling tua, makhluk yang telah terkunci di kerak bumi sejak zaman sebelum manusia diciptakan. Serangan badai pasir tadi hanyalah pembuka untuk sebuah kiamat yang lebih nyata yang sedang merangkak naik dari kedalaman Samudra Utara. Malam mulai turun menyelimuti pesisir. Namun tidak ada satupun bintang yang berani menampakkan dirinya. Kiai Kanjeng Sepuh meminta penduduk untuk tetap berada di dalam rumah dan terus melantunkan ayat-ayat suci tanpa henti. Beliau sendiri berjalan menuju bibir pantai, berdiri tepat di depan air laut yang kini berwarna hitam pekat. Beliau tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Sebuah malam di mana batas antara dunia manusia dan dunia jin akan benar-benar menghilang. Cahaya emas dari tongkatnya mulai meredup, seolah tertelan oleh kegelapan yang semakin pekat di depannya. Dudah Jin mulai menampakkan wujud aslinya di permukaan laut, sebuah sosok setinggi gunung dengan ribuan tangan yang memegang berbagai macam senjata gaib. Kiai Kanjeng Sepuh hanya seukuran butiran debu dibandingkan dengan sosok raksasa di depannya. Namun beliau tidak sedikit pun gentar. Beliau mengambil segenggam air laut, membacakan doa singkat, dan menyiramkannya ke arah sosok tersebut. Seketika, air laut yang tersiram ke tubuh raksasa itu bereaksi seperti minyak panas yang mengenai kulit, membuat Dudah Jin meraung dengan suara yang memecahkan kaca-kaca di rumah penduduk. Perang ini bukan lagi tentang badai atau angin, melainkan tentang adu kekuatan batin yang akan menentukan siapa yang berhak menginjakkan kakinya di tanah Nusantara ini. Kegelapan semakin menyelimuti pandangan, dan hanya suara zikir sang kiai yang tetap terdengar konsisten di tengah deru amarah sang penguasa laut yang semakin menggila. Malam di pesisir Gresik kali ini tidak lagi membawa ketenangan, melainkan suasana mencekam yang seolah membekukan waktu. Di tengah laut yang menghitam, sosok raksasa Dudah Jin berdiri dengan angkuh. Namun, kemarahannya memuncak karena serangan badai pasirnya gagal total. Ia tidak lagi mengirimkan bencana alam, melainkan memerintahkan seluruh bala tentara kegelapan yang menghuni hutan-hutan, jati kuno dan palung laut terdalam untuk merayap naik ke daratan. Suara langkah kaki yang tak terlihat mulai terdengar berderap di atas pasir, diiringi suara tawa melengking dan geraman binatang buas yang berasal dari dimensi lain. Pasukan lelembut ini jumlahnya tak terhitung, mulai dari sosok makhluk api yang disebut Banaspati, hingga genderuwo hitam legam yang memiliki mata sebesar piring terbang. Mereka bergerak layaknya gelombang pasang yang siap menyapu bersih apa saja yang menghalangi jalan mereka untuk melenyapkan Kiai Kanjeng Sepuh. Kiai Kanjeng Sepuh berdiri tegak di bibir pantai. Beliau menyadari bahwa kekuatan fisiknya sebagai manusia tidak akan mungkin sanggup membendung ribuan makhluk halus yang menyerang secara serentak. Beliau kemudian duduk bersila di atas batu karang, meletakkan tangannya di atas tanah.
dan mulai melakukan pemanggilan besar kepada para khodam penjaga yang telah dititipkan langit untuk menjaga para kekasih Tuhan. Dalam keheningan zikirnya, Kiai Kanjeng Sepuh memanggil para rijalul gaib dan sosok-sosok pelindung dari bangsa jin mukmin yang telah bersumpah untuk membela Panji Tauhid di tanah Jawa. Seketika, dari balik kabut cahaya putih yang muncul di belakang sang kiai, muncullah barisan satria bercahaya yang menunggangi kuda-kuda putih bersayap. Mereka adalah para khodam penjaga yang dipimpin oleh sesosok makhluk gaib yang sangat berwibawa, berwujud seperti panglima perang kuno dengan baju zirah yang memancarkan cahaya keemasan. Pertempuran besar di alam gaib pun pecah tepat di garis pantai yang menjadi pembatas antara cahaya dan kegelapan. Pasukan lelembut Dudah Jin menerjang dengan beringas. Mereka menggunakan kuku-kuku panjang dan semburan api hitam untuk mencoba meruntuhkan barisan khodam penjaga. Namun, para khodam ini bertempur dengan tenang. Mereka memegang pedang cahaya yang setiap tebasannya mampu menghancurkan wujud makhluk halus menjadi butiran asap yang lenyap ditelan angin. Suasana di sekitar pantai menjadi sangat gaduh oleh dentingan senjata gaib yang beradu. Meski telinga manusia biasa hanya akan mendengar suara angin yang menderu hebat. Penduduk desa yang berada di dalam rumah mulai mencium aroma harum melati yang sangat kuat bercampur dengan bau gosong dari makhluk-makhluk jahat yang terbakar cahaya. Dudah Jin melihat pasukannya mulai terpukul mundur oleh kehadiran para khodam penjaga tersebut. Ia tidak tinggal diam. Ia memanggil panglima perangnya yang paling tangguh, yaitu sosok jin bernama Gumo Lembu yang memiliki tanduk berapi dan kulit setebal baja gaib. Gumo Lembu melompat ke tengah medan tempur. Setiap injakan kakinya membuat tanah pesisir bergetar seperti gempa kecil. Ia mengayunkan gada raksasanya ke arah pimpinan khodam penjaga, menciptakan ledakan energi yang membuat air laut di sekitar dermaga tersibak ke atas. Kiai Kanjeng Sepuh terus memperkuat fokus zikirnya, karena beliau tahu bahwa kekuatan para khodam sangat bergantung pada kestabilan spiritual orang yang mereka jaga. Beliau membacakan ayat-ayat khusus untuk membelenggu kekuatan makhluk-makhluk sombong itu, membuat gerakan Gumo Lembu perlahan-lahan menjadi lambat, seolah terikat oleh rantai cahaya yang tak kasat mata. Di tengah sengitnya pertempuran, muncullah gangguan dari arah hutan jati di belakang desa. Ternyata, Dudah Jin menggunakan taktik licik dengan mengirimkan sebagian pasukannya lewat jalur darat untuk menyerang penduduk dari belakang. Mereka menyusup melalui celah-celah pohon, mencoba menerobos pagar gaib yang telah dipasang Kiai Kanjeng Sepuh. Melihat hal ini, salah satu khodam penjaga yang berwujud seperti harimau putih besar melesat dengan kecepatan kilat menuju arah hutan. Suara auman harimau gaib itu menggelegar di seluruh pelosok desa, membuat pasukan lelembut yang mencoba menyusup seketika lumpuh karena ketakutan. Harimau putih ini adalah perwujudan dari doa penjagaan yang dipanjatkan oleh leluhur muslim yang saleh, ditugaskan khusus untuk menjaga keselamatan rakyat kecil yang tidak berdosa. Pertempuran semakin memuncak ketika Dudah Jin memutuskan untuk turun langsung ke daratan. Setiap langkahnya membuat air laut mendidih dan ikan-ikan mati bermunculan ke permukaan. Ia mengangkat tangannya ke langit, memanggil petir hitam yang menyambar-nyambar tepat ke arah posisi Kiai Kanjeng Sepuh. Namun, pimpinan khodam penjaga segera membentangkan jubah cahayanya, menyerap seluruh sambaran petir itu dan mengubahnya menjadi energi murni yang justru membuat cahaya di sekitar sang kiai semakin terang benderang. Kiai Kanjeng Sepuh bangkit dari duduknya. Beliau mengambil tongkatnya dan menunjuk ke arah Dudah Jin. Beliau berkata dengan suara yang merasuk hingga ke tulang belulang bahwa tanah Jawa bukan lagi tempat bagi makhluk-makhluk yang ingin disembah selain Tuhan Yang Maha Esa. Dudah Jin meraung kesakitan ketika kata-kata tersebut mengenai dadanya seperti anak panah yang terbakar. Ia merasa kekuatannya yang berasal dari rasa takut manusia perlahan-lahan mulai menguap, karena penduduk desa kini justru lebih merasa aman dengan kehadiran cahaya zikir sang kiai. Barisan pasukan lelembut mulai kocar-kacir. Banyak dari mereka yang melarikan diri kembali ke dalam gua gelap dan dasar laut karena tidak tahan dengan hawa suci yang memenuhi udara. Gumo Lembu, sang panglima jin, akhirnya berhasil ditundukkan oleh harimau putih. Ia terpaksa mundur dengan tubuh yang penuh dengan bekas luka cahaya yang tak bisa disembuhkan dengan ilmu hitam manapun. Kemenangan di pihak cahaya mulai tampak jelas, namun Kiai Kanjeng Sepuh menyadari bahwa ini baru pembersihan di tingkat permukaan saja. Malam itu berakhir dengan mundurnya Dudah Jin kembali ke dalam istana lautnya dengan rasa malu dan kemarahan
yang semakin tidak terkendali. Ia menyadari bahwa selama Kiai Kanjeng Sepuh masih berdiri di atas tanah Gresik, ia tidak akan pernah bisa mengembalikan kekuasaannya. Namun, Dudah Jin masih memiliki satu rahasia besar. Sebuah rencana terakhir yang akan ia gunakan untuk menjatuhkan sang Kiai, bukan dengan kekuatan pasukan, melainkan dengan memancing beliau masuk ke dalam dunianya di dasar samudera. Kiai Kanjeng Sepuh melihat ke arah laut yang kini tampak tenang, namun penuh dengan jebakan gaib. Beliau meminta para khodam penjaga untuk tetap bersiaga di perbatasan desa. Karena beliau tahu bahwa perang ini akan segera beralih dari peperangan terbuka menjadi perang batin di wilayah paling gelap yang pernah ada di Nusantara. Kiai Kanjeng Sepuh kemudian membagikan sisa-sisa air doa kepada para penduduk untuk membersihkan rumah-rumah mereka dari sisa energi negatif pasukan lelembut. Beliau berpesan agar mereka jangan pernah memutus zikirnya, meski hanya sekejap, karena musuh akan selalu mencari celah saat manusia sedang dalam kondisi lalai. Matahari mulai terbit kembali dengan warna yang lebih bersih. Seolah alam semesta ikut merayakan keberhasilan cahaya, menyingkirkan pasukan kegelapan untuk sementara waktu. Kiai Kanjeng Sepuh duduk di pinggir dermaga, menatap ombak yang berkejar-kejaran, sambil menyiapkan dirinya untuk perjalanan spiritual yang jauh lebih berbahaya. Beliau tahu bahwa untuk benar-benar mengubah peradaban, beliau harus berhadapan langsung dengan jantung dari segala kekacauan ini, yaitu titik lemah dari Dudah Jin yang tersembunyi jauh di bawah tekanan air yang tak tertembus oleh cahaya matahari manapun. Keheningan yang menyelimuti pesisir Gresik setelah mundurnya pasukan lelembut bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah jeda yang sangat berbahaya. Kiai Kanjeng Sepuh duduk terdiam di ujung dermaga kayu yang menjorok ke laut, membiarkan ujung jubahnya tersapu oleh buih ombak yang terasa dingin namun bergetar hebat. Beliau merasakan bahwa meski ribuan jin telah terusir, akar dari kekuatan Dudah Jin masih tertanam sangat dalam di fondasi gaib tanah Jawa ini. Di tengah keheningan spiritualnya, beliau melakukan perjalanan batin, melesat menembus dimensi air untuk mencari tahu dari mana sumber keabadian makhluk angkuh tersebut berasal. Beliau menyadari bahwa sekuat apapun doa yang dipanjatkan, selama titik ikat gaib Dudah Jin belum dihancurkan, maka sang Raja Jin akan selalu bisa membangkitkan kekuatannya kembali, layaknya api yang tak pernah padam di bawah permukaan air. Melalui penglihatan batin yang tajam, Kiai Kanjeng Sepuh melihat sebuah kilasan masa lalu yang sangat purba, jauh sebelum zaman kerajaan-kerajaan besar berdiri di Nusantara. Beliau melihat sebuah benda yang memancarkan aura merah keunguan. Sebuah prasasti karang hitam yang diikat oleh sumpah darah kuno di dasar palung laut yang paling dalam. Benda itulah yang menjadi titik lemah, sekaligus sumber kekuatan terbesar bagi Dudah Jin. Prasasti itu berisi nama-nama leluhur yang pernah menyerahkan kedaulatan mereka. Dan selama prasasti itu masih utuh, Dudah Jin memiliki legalitas gaib untuk terus menindas manusia di wilayah tersebut. Titik lemah sang Raja Jin ternyata bukan terletak pada fisiknya yang raksasa, melainkan pada ikatan perjanjian tertulis yang ia jaga dengan sangat ketat di dalam jantung istana lautnya. Kiai Kanjeng Sepuh menarik napas panjang. Beliau menyadari bahwa untuk menghancurkan benda tersebut, beliau tidak bisa melakukannya dari daratan. Beliau harus melakukan raga sukma, membiarkan jasadnya tetap berada di dermaga, sementara jiwanya menyelam ke kedalaman samudera yang gelap dan penuh tekanan. Ini adalah perjalanan yang sangat berisiko, karena di dalam air, kekuatan Dudah Jin berlipat ganda dan Kiai akan berada di wilayah di mana hukum alam manusia tidak lagi berlaku. Beliau memanggil murid terdekatnya dan berpesan agar jasadnya jangan sekali-kali dipindahkan atau disentuh selama beliau sedang melakukan perjalanan spiritual tersebut. Penduduk desa yang melihat sang Kiai duduk mematung seperti patung mulai merasa cemas. Namun, mereka merasakan aura perlindungan yang sangat kuat terpancar dari tubuh beliau. Sebuah cahaya emas yang membentuk lingkaran perlindungan yang tak tertembus. Saat jiwa Kiai Kanjeng Sepuh mulai turun ke bawah permukaan laut, beliau disambut oleh tekanan energi yang luar biasa dahsyat. Cahaya matahari perlahan menghilang, digantikan oleh kegelapan total yang dihuni oleh makhluk-makhluk purba yang ukurannya jauh lebih besar dari kapal-kapal perang. Dudah Jin segera menyadari kehadiran sang tamu tak diundang di wilayah kekuasaannya. Ia tertawa terbahak-bahak hingga menciptakan pusaran air raksasa di dasar laut. Ia merasa Kiai Kanjeng Sepuh telah menyerahkan nyawanya sendiri dengan datang ke tempat tersebut. Namun, Kiai terus bergerak maju dengan bantuan cahaya zikir yang menyelimuti jiwanya,
seperti pakaian pelindung. Beliau tidak menanggapi ejekan sang Raja Jin. Fokusnya hanya tertuju pada satu titik, yaitu pusat energi merah keunguan yang mulai terlihat di kejauhan, tersembunyi di balik barisan karang-karang tajam yang menyerupai gigi raksasa. Dudah Jin mencoba menghalangi langkah spiritual Kiai dengan menciptakan ilusi-ilusi yang sangat personal. Beliau diperlihatkan gambaran masa lalu keluarganya, godaan harta benda, hingga ketakutan akan kegagalan dakwahnya di tanah Jawa. Namun, hati Kiai Kanjeng Sepuh sudah bulat seperti baja yang ditempa api. Beliau tahu bahwa setiap ilusi itu hanyalah upaya putus asa dari makhluk yang mulai ketakutan. Dudah Jin pun mulai panik ketika melihat sang Kiai hampir mencapai ruang penyimpanan prasasti karang hitam tersebut. Sang Raja Jin melepaskan aura beracun dari mulutnya, mencoba mencemari jiwa suci Kiai Kanjeng Sepuh agar terperangkap selamanya di dasar laut. Namun, Kiai membalasnya dengan melantunkan ayat penyucian yang membuat racun gaib itu justru berubah menjadi butiran mutiara cahaya yang menerangi jalan bagi sang Kiai. Sesampainya di depan prasasti tersebut, Kiai Kanjeng Sepuh melihat betapa mengerikannya ikatan sumpah darah yang ada di sana. Ribuan benang merah gaib keluar dari prasasti itu, terhubung ke setiap sudut tanah Jawa, menghisap energi kehidupan manusia secara perlahan-lahan. Inilah titik lemah yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi. Dudah Jin ternyata hanyalah perantara dari sebuah kekuatan gelap yang lebih besar, dan prasasti ini adalah kunci utamanya. Kiai mendekat dan menyentuhkan tangan spiritualnya ke permukaan karang hitam tersebut. Seketika, getaran dahsyat mengguncang seluruh dasar samudera. Dudah Jin meraung kesakitan yang luar biasa. Ia merasa jantungnya seolah sedang dicengkeram oleh tangan Tuhan melalui perantara sang wali. Dudah Jin memohon dan mencoba melakukan negosiasi. Ia menawarkan separuh kerajaan lautnya dan berjanji tidak akan mengganggu penduduk lagi asalkan prasasti itu tidak dihancurkan. Namun, Kiai Kanjeng Sepuh tahu bahwa makhluk seperti Dudah Jin tidak pernah memegang janji. Selama sumber kekuatannya ada, ia akan selalu kembali untuk menyesatkan manusia. Kiai mulai membacakan takbir dengan suara yang mengguncang dimensi gaib Samudra Utara. Setiap kalimat takbir yang diucapkan membuat retakan-retakan besar muncul di permukaan prasasti karang hitam. Cahaya emas dari dalam diri Kiai mulai merembes masuk ke dalam retakan tersebut, menetralkan darah sumpah yang telah membeku selama ribuan tahun. Pertarungan batin di kedalaman laut ini mencapai puncaknya ketika Dudah Jin mencoba melakukan serangan bunuh diri dengan menabrakkan seluruh wujud energinya ke arah Kiai Kanjeng Sepuh. Namun, pada saat itu juga, Kiai menyelesaikan takbir terakhirnya dan menghantamkan tongkat cahaya spiritualnya tepat ke jantung prasasti. Ledakan cahaya putih yang sangat menyilaukan terjadi di dasar samudra, menghancurkan prasasti itu menjadi debu yang tak berbekas. Seketika, ribuan benang merah yang terhubung ke daratan putus secara serentak. Dudah Jin menjerit dengan suara yang sangat memilukan, sebelum akhirnya tubuh raksasanya menyusut dan kehilangan seluruh otoritas gaibnya atas wilayah pesisir Jawa. Sang Raja Jin kini hanyalah makhluk halus biasa yang tidak lagi memiliki perlindungan dari sumpah kuno leluhur. Jiwa Kiai Kanjeng Sepuh perlahan mulai naik kembali ke permukaan, meninggalkan kegelapan yang kini mulai diterangi oleh sisa-sisa cahaya kehancuran prasasti. Saat beliau kembali masuk ke dalam jasadnya di dermaga, beliau menghembuskan napas panjang dan membuka matanya. Langit yang tadinya kelabu seketika berubah menjadi sangat cerah, dan angin laut tidak lagi terasa berat atau berbau belerang. Beliau melihat ke arah murid-muridnya dan penduduk desa yang sedang bersujud syukur. Kiai menyadari bahwa meski titik lemah sang Raja Jin sudah dihancurkan, perjuangan untuk mengubah peradaban baru saja dimulai. Perjanjian berdarah telah sirna, namun kini beliau harus membimbing penduduk untuk mengisi kekosongan spiritual di hati mereka dengan cahaya iman yang murni, agar kegelapan tidak pernah kembali lagi. Matahari terbenam di ufuk barat dengan warna keemasan yang sempurna, menandakan berakhirnya era penindasan gaib di pesisir utara. Kiai Kanjeng Sepuh berjalan kembali menuju desa dengan langkah yang mantap. Meskipun tubuh fisiknya merasa sangat lelah, beliau tahu bahwa Dudah Jin belum sepenuhnya musnah. Makhluk itu kini sedang merangkak di dasar laut dalam kondisi yang sangat lemah dan penuh dendam. Perang belum berakhir, karena sang Raja Jin pasti akan memanggil kekuatan terakhir yang ia miliki untuk sebuah konfrontasi. Satu lawan satu yang akan menentukan takdir Nusantara di masa depan. Kiai duduk di beranda masjid kecil yang baru dibangun,
memutar tasbihnya kembali, sambil menyiapkan strategi untuk pertempuran puncak yang beliau rasakan sudah berada di ambang pintu. Langit di atas pesisir Jawa pada malam Jumat Kliwon itu tampak tidak biasa. Bulan purnama yang seharusnya bersinar terang justru tertutup oleh gerhana yang muncul secara mendadak, menyisakan lingkaran cahaya kemerahan yang menyerupai mata raksasa. Di angkasa, Kiai Kanjeng Sepuh berdiri di tepi pantai, tepat di mana air laut bertemu dengan pasir, wilayah yang menjadi batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Beliau tahu bahwa malam ini adalah puncak dari segala pertikaian, karena Dudah Jin yang telah kehilangan prasasti kekuatannya, kini tidak lagi bertarung untuk kekuasaan, melainkan untuk sebuah pembalasan dendam yang membabi buta. Suara gemuruh dari dasar laut terdengar seperti ribuan genderuwo yang sedang memukul perkusi perang, membuat air laut perlahan-lahan surut sangat jauh ke tengah. Sebuah pertanda bahwa sesuatu yang sangat besar akan segera muncul dari kedalaman. Tiba-tiba, laut meledak dengan dahsyat, menyemburkan air setinggi gunung ke angkasa. Dari dalam pusaran air tersebut, Dudah Jin muncul dengan wujud yang paling mengerikan yang pernah dilihat oleh mata manusia. Ia tidak lagi berbentuk raksasa bersisik, melainkan telah menyatu dengan sisa-sisa energi gelap samudera, membentuk sosok hitam pekat yang dikelilingi oleh api biru yang membeku. Dudah Jin berteriak dengan suara yang menggetarkan fondasi bumi, mengklaim bahwa jika ia harus jatuh, maka ia akan membawa seluruh pesisir Jawa masuk ke dalam lubang kehancuran bersamanya. Ia mengayunkan tangannya, dan seketika air laut yang tadinya surut kembali menerjang ke daratan dalam bentuk gelombang raksasa yang siap melumat habis seluruh desa. Inilah serangan terakhir yang menggunakan kekuatan fisik dan gaib secara bersamaan. Sebuah ujian puncak bagi karomah yang dimiliki oleh Sang Wali. Kiai Kanjeng Sepuh tidak melarikan diri. Beliau justru melangkah maju menantang gelombang tsunami yang menjulang tinggi di depannya. Penduduk desa yang melihat dari kejauhan berteriak histeris, menyangka bahwa sang guru akan segera tertelan oleh murka laut. Namun, Kiai Kanjeng Sepuh justru mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi ke udara, sambil meneriakkan kalimat tauhid yang getarannya merambat hingga ke lapisan langit ketujuh. Saat gelombang air itu hampir menyentuh tubuh beliau, sebuah keajaiban besar terjadi yang akan dicatat dalam sejarah tutur Nusantara selamanya. Air laut yang sangat ganas itu tiba-tiba membeku dan berhenti di udara, membentuk dinding kaca air yang sangat besar di hadapan sang kiai. Beliau kemudian menyentuh air tersebut dengan ujung jarinya, dan seketika rasa air laut yang asin dan pahit berubah menjadi air tawar yang sejuk. Sebuah simbol bahwa kegelapan telah dinetralkan oleh keberkahan langit. Dudah Jin tertegun melihat karomah tersebut. Ia mencoba meluncurkan ribuan anak panah kegelapan dari tubuhnya. Namun, setiap anak panah yang mendekati lingkaran cahaya Kiai Kanjeng Sepuh berubah menjadi bunga-bunga melati yang jatuh ke pasir dengan aroma yang sangat harum. Inilah puncak perang batin, di mana kebencian yang luar biasa besar dihadapi dengan ketenangan samudera iman. Kiai Kanjeng Sepuh kemudian berjalan di atas permukaan air laut yang bergolak, seolah-olah beliau sedang berjalan di atas tanah yang padat. Setiap langkah beliau menciptakan riak cahaya emas yang membuat makhluk-makhluk jahat di bawah air menjerit kesakitan karena tidak sanggup menahan frekuensi kesucian yang terpancar. Dudah Jin mencoba melarikan diri kembali ke palung terdalam. Namun, Kiai Kanjeng Sepuh melantunkan ayat kursi dengan irama yang sangat cepat, mengunci seluruh ruang gerak sang Raja Jin dalam sebuah penjara cahaya yang tak terlihat. Duel satu lawan satu ini bukan lagi tentang adu fisik, melainkan adu otoritas atas alam semesta. Dudah Jin mencoba menggunakan sisa-sisa sihir kunonya untuk membakar jiwa sang kiai. Namun, karomah sang wali justru membuat api itu berbalik, membakar diri sang jin sendiri. Kiai Kanjeng Sepuh berkata dengan suara yang tenang, namun berwibawa, bahwa hari ini adalah hari di mana kesombongan makhluk tanah dan makhluk api harus tunduk pada ketetapan Sang Pencipta. Beliau mengambil segenggam air tawar yang ada di depannya dan melemparkannya ke arah wajah Dudah Jin. Seketika wujud mengerikan sang jin perlahan-lahan mulai memudar. Sisik-sisiknya rontok dan api birunya padam, menyisakan sosok makhluk kecil yang gemetar ketakutan di atas ombak. Keagungan sang Raja Jin telah runtuh sepenuhnya di depan kemuliaan seorang hamba yang tulus. Melihat musuhnya sudah tidak berdaya, Kiai Kanjeng Sepuh tidak lantas memusnahkannya. Beliau justru memberikan pilihan terakhir kepada Dudah Jin. Apakah ia ingin tetap dalam kesesatan dan musnah,
selamanya, atau tunduk dan pergi meninggalkan tanah Jawa untuk tidak pernah kembali lagi. Dudah Jin yang sudah kehilangan segala-galanya akhirnya memilih untuk pergi. Ia memberikan sumpah terakhirnya bahwa ia tidak akan pernah lagi mengusik keturunan orang-orang yang memegang teguh zikir sang kiai. Dengan satu lambaian tangan sang wali, pusaran angin kencang muncul dan membawa sisa-sisa energi Dudah Jin jauh ke tengah samudera luas, menuju tempat pembuangan makhluk-makhluk yang telah kalah. Langit yang tadinya gelap perlahan-lahan mulai terbuka, menampakkan kembali cahaya bulan yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu dari pinggir pantai segera berlarian menuju sang kiai. Mereka bersujud syukur dan menciumi tangan beliau. Namun Kiai Kanjeng Sepuh segera mengingatkan bahwa semua keajaiban itu bukan berasal dari dirinya, melainkan karomah yang dititipkan oleh Tuhan sebagai tanda kemenangan iman. Air laut yang tadinya menjadi ancaman kini telah kembali tenang dan uning dia. Air di sekitar dermaga tetap terasa tawar selama 7 hari 7 malam sebagai bukti fisik dari pertempuran besar tersebut. Peradaban Islam di Nusantara kini telah memiliki fondasi yang kuat, bukan karena paksaan, melainkan karena penduduk telah melihat sendiri bagaimana cahaya mampu mengalahkan kegelapan yang paling pekat sekalipun. Kiai Kanjeng Sepuh kemudian mengajak seluruh penduduk untuk melakukan salat syukur di tepi pantai. Di bawah sinar rembulan, ribuan orang bersujud bersama-sama, menciptakan pemandangan yang sangat mengharukan. Suara zikir mereka kini tidak lagi penuh dengan ketakutan, melainkan penuh dengan cinta dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun, di tengah suasana kemenangan itu, Kiai Kanjeng Sepuh menatap ke arah timur. Beliau menyadari bahwa tugasnya di pesisir ini telah selesai dan ada wilayah lain di pedalaman Jawa yang masih menunggu untuk dibebaskan dari belenggu makhluk-makhluk serupa. Beliau tahu bahwa setiap jengkal tanah Nusantara memiliki penjaganya masing-masing, dan perang melawan kegelapan adalah perjalanan panjang yang tidak akan pernah berhenti hingga akhir zaman. Malam itu berakhir dengan kedamaian yang luar biasa. Sebuah kedamaian yang dibayar dengan doa dan air mata. Karomah sang wali telah mengubah wajah pesisir Jawa selamanya, menghancurkan mitos pemujaan setan dan menggantinya dengan keindahan tauhid. Kiai Kanjeng Sepuh duduk sendirian di atas batu karang setelah semua penduduk pulang. Beliau memutar tasbihnya perlahan, merasakan hembusan angin laut yang kini terasa sangat bersahabat. Beliau tersenyum kecil, menyadari bahwa fajar yang akan menyingsing esok hari adalah fajar bagi peradaban baru yang akan melahirkan generasi-generasi pejuang iman di masa depan. Meskipun luka-luka akibat perang gaib masih menyisakan bekas di alam semesta, namun cahaya yang telah tertanam di hati penduduk akan menjadi penjaga abadi yang jauh lebih kuat dari pasukan jin manapun yang pernah ada. Fajar mulai menyingsing di cakrawala pesisir Gresik, membawa semburat warna emas dan ungu yang membasuh sisa-sisa kegelapan dari pertempuran besar semalam. Udara tidak lagi terasa berat. Tidak ada lagi aroma belerang atau hawa dingin yang mencekam, melainkan hembusan angin pagi yang membawa kesegaran bunga bakung dan aroma tanah yang basah oleh embun. Kiai Kanjeng Sepuh berdiri di puncak bukit kecil yang menghadap langsung ke arah laut lepas. Beliau melihat bagaimana matahari perlahan-lahan bangkit, seolah-olah alam semesta sedang membuka lembaran baru bagi sejarah tanah Jawa. Kemenangan atas Dudah Jin bukan hanya sekadar kemenangan seorang ulama atas makhluk halus, melainkan sebuah titik balik bagi peradaban Nusantara yang selama ribuan tahun terbelenggu oleh ketakutan terhadap kekuatan kegelapan yang menuntut tumbal dan penyembahan berhala. Di bawah bukit, penduduk desa mulai keluar dari rumah mereka dengan wajah yang berseri-seri. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan di mata mereka. Para nelayan mulai mendorong perahu-perahu kayu mereka ke laut. Namun kali ini, mereka tidak lagi membawa sesaji untuk dilarung, melainkan membawa doa dan harapan yang tulus kepada Sang Pencipta. Kiai Kanjeng Sepuh melihat bagaimana ajaran Islam mulai meresap ke dalam urat nadi kehidupan sehari-hari, menyatu dengan kebudayaan lokal tanpa menghancurkan identitas aslinya, melainkan menyempurnakannya dengan cahaya tauhid yang murni. Inilah yang beliau cita-citakan. Sebuah masyarakat yang merdeka secara ruhani, yang tidak lagi bisa diintimidasi oleh ancaman makhluk gaib maupun kekuatan jahat manapun, karena mereka telah memiliki benteng di dalam hati mereka sendiri. Kiai Kanjeng Sepuh turun dari bukit dan berjalan menuju pusat desa. Beliau melihat bangunan masjid yang kemarin sempat bergetar,
akibat perang gaib kini berdiri dengan sangat kokoh. Di sana, anak-anak kecil mulai berkumpul untuk belajar membaca huruf-huruf langit. Suara mereka yang jernih menggantikan suara tangis pagebluk yang dulu selalu menghantui malam-malam di pesisir ini. Beliau duduk di serambi masjid, dikelilingi oleh para sesepuh desa yang dulu sangat fanatik terhadap pemujaan dudah jin. Namun kini mereka menjadi pembela terdepan dari ajaran yang dibawa sang kiai. Beliau memberikan pesan terakhir yang sangat menyentuh, bahwa musuh yang sesungguhnya bukan lagi jin-jin raksasa dari dasar laut, melainkan hawa nafsu dan kelalaian yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Beliau mengingatkan bahwa kegelapan akan selalu mencoba kembali jika manusia mulai meninggalkan zikir dan keadilan. Seiring berjalannya waktu, berita tentang keberhasilan Kiai Kanjeng Sepuh menaklukkan penguasa gaib pesisir utara mulai tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Mulai dari ujung timur hingga ke tanah seberang, banyak utusan dari kerajaan-kerajaan pedalaman yang datang untuk berguru dan meminta perlindungan spiritual. Kiai Kanjeng Sepuh menyambut mereka dengan tangan terbuka, namun beliau selalu menekankan bahwa beliau hanyalah seorang hamba yang menjalankan amanah. Beliau mulai mengutus murid-murid terbaiknya untuk pergi ke daerah lain, membawa misi yang sama, yaitu membebaskan manusia dari perbudakan makhluk halus dan kebodohan. Fajar baru ini bukan hanya milik Gresik, melainkan awal dari kebangkitan besar peradaban Islam Nusantara yang akan dikenal dunia karena kedamaian dan kedalaman ilmunya. Dudah jin kini hanyalah sebuah legenda yang diceritakan untuk mengingatkan anak cucu tentang betapa lemahnya kekuatan hitam jika berhadapan dengan keteguhan iman. Meskipun makhluk itu masih ada di kedalaman yang jauh, ia tidak lagi memiliki akses untuk menyentuh kehidupan manusia yang sudah tercerahkan. Kiai Kanjeng Sepuh telah memutus rantai perjanjian berdarah masa lalu dan menggantinya dengan perjanjian spiritual yang baru antara makhluk dan Khaliknya. Tanah Jawa yang dulunya dianggap sebagai sarang jin dan makhluk halus, kini mulai bertransformasi menjadi tanah suci para wali. Tempat di mana doa-doa dipanjatkan tanpa henti dari setiap sudut desa dan kota. Perubahan peradaban ini terjadi secara halus namun sangat mendasar, menyentuh hingga ke dalam struktur sosial dan cara pandang hidup masyarakat pesisir. Suatu sore, saat Kiai Kanjeng Sepuh sedang duduk di pinggir dermaga sambil menatap matahari terbenam, beliau mengeluarkan tasbihnya yang sudah mulai aus karena terus diputar. Beliau menyadari bahwa masa tugasnya di dunia ini pun akan segera berakhir. Namun beliau merasa tenang karena benih yang beliau tanam telah tumbuh menjadi pohon yang rindang dan berbuah lebat. Beliau melihat kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia mulai bersandar dengan aman di pelabuhan Gresik, membawa pengaruh positif bagi perekonomian dan pertukaran budaya. Islam tidak lagi dipandang sebagai ajaran asing, melainkan sudah menjadi darah daging bagi penduduk Nusantara. Kiai Kanjeng Sepuh tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Sebuah kepuasan batin karena telah berhasil menjalankan tugas langit yang sangat berat tersebut. Sebelum beliau benar-benar berpulang, Kiai Kanjeng Sepuh menancapkan tongkat kayunya di sebuah titik yang menjadi pusat desa. Dan dari tempat itu, muncullah sumber air yang sangat jernih, yang tidak pernah kering meskipun di musim kemarau yang paling panjang. Sumber air itu menjadi simbol dari kehidupan yang terus mengalir dan kesucian yang terus terjaga. Beliau berpesan agar penduduk selalu menjaga kebersihan hati dan alam sekitar, karena alam adalah cermin dari kondisi spiritual penghuninya. Fajar baru Nusantara bukan sekadar peristiwa waktu, melainkan sebuah kondisi di mana manusia hidup selaras dengan alam dan Tuhannya, tanpa rasa takut, tanpa penindasan, dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Warisan Kiai Kanjeng Sepuh akan terus hidup melintasi zaman, melalui hikayat-hikayat yang diceritakan dari generasi ke generasi. Perang gaib di pesisir Jawa melawan dudah jin akan selalu diingat sebagai momen penting di mana kegelapan besar dipaksa untuk mundur oleh cahaya kecil namun konsisten yang dibawa oleh seorang wali Allah. Kini, setiap kali fajar menyingsing di pesisir utara, penduduk akan teringat pada sosok jubah putih yang berdiri di tengah badai dengan tasbih di tangan, sosok yang telah membawa mereka keluar dari lembah kehinaan menuju puncak kemuliaan iman. Nusantara telah terbangun dari tidur panjangnya, siap untuk menjadi mercusuar cahaya bagi dunia, berkat pengorbanan dan karomah yang telah diletakkan fondasinya di tanah Gresik yang bersejarah ini. Langit malam kini selalu dihiasi oleh bintang-bintang yang tampak lebih cemerlang, dan suara azan yang berkumandang di waktu fajar seolah menjadi lagu kemenangan
yang tak pernah bosan untuk didengar. Kiai Kanjeng Sepuh telah pergi, namun jejak langkahnya tertanam abadi di dalam pasir, di dalam batu karang, dan yang paling penting, di dalam setiap detak jantung penduduk Nusantara yang mencintai Tuhannya. Sejarah baru telah diukir, dan masa depan yang penuh cahaya kini terbentang luas di depan mata, menyongsong kejayaan Islam yang ramah, damai, dan penuh dengan keberkahan di seluruh pelosok negeri kepulauan ini.